Ayo, para murid, para santri, dan para pemirsa dimanapun berada, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu dimanapun berada para pemirsa. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini guru akan memberikan sesuatu sentuhan yang baru kepada para murid dan santri, juga para pemirsa. Pada malam hari ini mbahmu tak macak bagus ya. Karena video ini diberi judul oleh guru menjadi guru bangsa, ya keren judulnya. Dari video yang kemarin guru sampai volume 7 memberi judul belajar menjadi guru. Untuk video ini sudah menjadi guru, jadi tidak belajar lagi. Maka video ini diberi judul menjadi guru bangsa, ya. Yang mengangkat jadi guru siapa guru? Yang tidak ada, diangkat-angkat sendiri. Menjadi guru-guru sendiri, ya, diajarkan sendiri. Ini sesuatu hal yang tidak akan pernah ada di dunia kecuali kelompok kita, ya, para pemirsa. Para murid dan santri dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keluarga, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini selalu mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Ayo para murid dan santri, diberilah sesuatu hal. Video ini nanti semoga menjadi banyak volume juga. Video ini juga hal yang sangat istimewa karena video ini diciptakan oleh guru dan dirancang oleh guru untuk disiapkan generasi muda, khususnya generasi Pancasila yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berketepatan juga semoga setelah Pilpres tahun 2024 ini nanti ilmu guru, pemikiran guru banyak memberi wacana baru, sumbangsi kepada bangsa dan negaraku, khususnya generasi muda. Itu inti poin video-video dibuat oleh guru seperti itu. Namun sebelum untuk menerangkan banyak hal tentang video ini dan lainnya, guru memberi nasihat atau memberi kabar dulu. Sudah 1 tahun guru memberi pengetahuan, juga pengertian tentang hal-hal yang banyak tidak dimiliki oleh bangsa manusia, khususnya di bumi Pancasila. Dalam artian, bagi kalian yang ada di bumi Pancasila, khususnya engkau sebagai manusia, sudah diberi tuntunan begitu banyak, tinggal Anda bisa atau mau atau mampu merubah apa yang selama ini salah. Dari apa yang sudah dijelaskan guru melalui videonya, ini sudah 1 tahun. Biasanya ya ini, manusia itu sebelum diadili, itu pasti diberi nasihat dulu, ya, rumusnya begitu. Sama video guru, pengetahuan guru, ilmu guru sudah aku bagi kepada khalayak publik, khususnya pada warga bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Tinggal nanti setelah video-video guru sudah saya bagi tentang salah dan benar, manfaat dan mudarat, itu nanti tahun-tahun ke depan tinggal menunggu peradilan loh ya, jangan enak-enak ya. Ini nanti umat bangsa negaramu parah. Seperti peristiwa di bulan ini, bulan Maret tahun 2023 Masehi, sudah terjadi gonjang-ganjing di pemerintahan kita dan di masyarakat juga banyak orang yang alami susah, berpenyakit, dan berpolemik. Nah, itu nanti dikasih kabar sedikit ya para pemirsa. Ini nanti yang jelas dari secara hitung-hitungan dan yang sudah ditetapkan oleh orang-orang terdahulu. Ini sangat sulit ya nanti bagi para pemimpin kita. Sama
baik ustadz, kiai, ulama, umarok, pejabat, pemimpin, juga masyarakat ini nanti kelihatannya sulit ya dibenahi ya. Tapi tidak tahu kalau betul-betul mau berubah. Lantas kalau sulit dirubah bagaimana guru? Ada satu ketetapan yang sudah ditetapkan. Itu adalah sesuatu hukuman nanti untuk bangsa dan negara kita. Ya siap-siap aja cari dataran yang tinggi. Ya. Sedia ban mobil, ban dalam ya nanti. Tidak tahu ini guru kemarin sudah order pada langit. Semoga pada bulan 6 Juni besok sedikit ada kabar dari alam, semoga ada ya sedikitlah air-air dari pantai atau dari laut agak naik ya sebagai peringatan. Tidak tahu sudah ditandatangani sama Bapak Tuhan atau belum ya. Kelihatannya sudah, tapi tidak tahu nanti di yes atau di no. Alhamdulillah para pemirsa nanti diajarkan banyak. Sebelum masuk sesuai dengan judul video ini menjadi guru bangsa. Apapun yang aku bagi kepada para pemirsa, khususnya murid, guru berpesan. Sejak lama guru sudah tidak menulis kitab-kitab baru ya. Jadi artinya, tatkala sudah disampaikan guru, kadang sudah melalui seperti ini, ditulis di dalam kertas, sudah disimpan di internet. Pandai-pandailah untuk menyimpan dan mempelajari. Karena apa? Itu semua adalah pengetahuan yang baru bagi kalian dan itu juga disebut ilmu karena tidak banyak manusia mempunyai dan memiliki hal-hal seperti ini. Itu pesan khususnya untuk murid dan santri. Baik para murid dan santri, masuk kepada substansi yang pokok. Guru sudah menyiapkan lempirannya, coba dipelajari ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masuk kepada pemahaman pendidikan sesuai dengan judulnya. Aku selaku gurumu menjadikan diri guru mempunyai status guru bangsa ya, keren. Nah, sebelum diulas di makalah ini, yang disebut bangsa itu jumlahnya banyak ya, wilayahnya luas ya. Bangsa itu adalah golongan. Jadi artinya video dan ilmu guru dan pengetahuan guru ini diberikan atau dikabarkan kepada bangsa yang ada khususnya di bumi Pancasila. Artinya ya bangsa manusia, ya bangsa dedemit, ya bangsa jin, ya bangsa malaikat. Jadi semua bangsa yang ada di bawah bumi Pancasila dan di atas bumi Pancasila. Kalau toh yang di atas bumi Pancasila artinya bangsa manusia. Ya mulai Bapak Presiden, Menteri dan semua jajarannya. Termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan hal yang terkait semua. Karena guru ini sekarang menjadi guru bangsa, tapi tidak mempunyai legitimasi, ya keren. Ayo para murid, para santri, semoga sangat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk volume pertama, guru memberi judul sama seperti lempiran yang terakhir, berbangsa dan bernegara. Disiapkan untuk guru dalam keadaan Indonesia baru setelah Pilpres nanti. Di sini ada kalimat, ada kata disebutlah bangsa. Bangsa adalah kumpulan makhluk ya. Diingat-ingat terlalu banyak tahlilan dan istighosah dan terlalu banyak masalah tidak pernah belajar ya, stres. Ya Pak, bangsa adalah kumpulan makhluk. Negara adalah hukum dan aturan. Dirangkai menjadi satu, berbangsa dan bernegara artinya mengatur kumpulan makhluk dengan hukum dan aturan yang benar. Nah, ini garis bawahnya. Ya. Saya coba belajar dihafalkan para pemirsa ya.
Berbangsa dan bernegara artinya mengatur kumpulan makhluk dengan hukum dan aturan yang benar. Nah, di sini ada kata makhluk, makanya di situ majemuk ya, ada yang kasar, ada yang gaib. Diteruskan di bawah. Hukum berbangsa dan bernegara selama ini itu hanya 3 dasar, sehingga ada kekurangan 1. Maka melalui video ini guru menerangkan dan mewajibkan para murid dan santri bila membicarakan tentang hukum dasar suatu bangsa dan negara, tambahkan 1 menjadi 4. Sehingga bila ditulis, dibaca atau disampaikan hukum berbangsa dan bernegara 4 dasar ya. Nah, dari 4 dasar itu sudah diterangkan dari pendidikan yang sudah ada di negara kita. 1, ada hukum manusia, ada hukum negara, ada hukum Tuhan. Nah, inilah yang tidak dimiliki atau yang tidak dimengerti kurang lebih 1400 tahun dalam peradaban manusia. Jadi semua negara itu sampai rusak atau hancur, tidak bisa kuat, menjadi porak-poranda. Itu karena hanya mengenal 3 hukum. Melalui video ini guru menyampaikan dan mengharuskan dan mewajibkan kepada murid dan santri, kalau berbicara tentang hukum berbangsa dan bernegara, tambahkan yang keempat. Apa itu guru? Ini namanya hukum alam. Hukum alam inilah yang belum dimiliki selama 1400 tahun peradaban, khususnya di bumi Pancasila. Yang dimaksud hukum alam itu menerangkan ruang dan waktu, ya. Ruang dan waktu ini nanti yang mengikat dari kesekian hukum ini. Ruang dan waktu itu diterangkan atau mengikat, menerangkan namanya iklim dan cuaca. Ruang dan waktu diisi dengan iklim dan cuaca, inilah yang disebut kalender. Kalender leluhur kita dulu menyebutnya penanggalan. Maka untuk para murid dan santri sudah mengetahui bahwa untuk peradaban bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, guru sudah menyiapkan kalender untuk bangsa negaramu, disebutlah kalender itu Tritungga. Kalender Tritungga sudah diterangkan, itu substansi dasarnya dari kalender leluhur kita, disempurnakan oleh guru, dipersingkat tapi tidak meninggal kaidah substansi dasarnya. Mengapa disiapkan oleh guru? Karena dengan kalender ini nanti memenuhi yang dimaksud dengan hukum yang keempat, hukum alam. Dengan adanya kalender ini akan bisa mempersatukan kalian dari bangsa manusia dan bangsa yang bukan manusia. Dari beberapa suku dan beberapa golongan nanti Anda mengumpul menjadi satu kesatuan. Ini nanti konsep kedepannya ini. Sungguh luar biasa para pemirsa. Semua sudah dirancang, sudah disiapkan guru, sudah bertahun-tahun ya. Masuk ke bagian bawah. Negara dengan rakyatnya menyatu, menjalankan tujuannya, terbentuklah makna kata wajib. Ya, masuk substansi yang kedua. Tatkala Anda sudah memahami pentingnya kalender atau penanggalan atau Tritungga, negara dan rakyatnya menyatu, negara dan rakyatnya bersatu, menjalankan aktivitas untuk memenuhi tujuannya, terbentuklah hukum namanya wajib. Nah, jadi wajib ini gara-gara rakyat berkumpul menjalankan programnya, disitulah namanya kewajiban. Nah, tatkala di sini sudah membentuk suatu kata atau nilai wajib yang harus dan tidak boleh ditinggalkan, di sini guru menerangkan dalam bab A, kewajiban negara kepada rakyatnya. Ini harus dipahami ya para murid. Karena kembali lagi ya, selama ini warga atau rakyat bangsa Indonesia tidak pernah mendapat pendidikan dan tidak mendapat asupan dari bangsa dan negara, ya error semua. Udahlah, terpaksa gurumu mendidik seluruh umat dan bangsa ya. Semoga bermanfaat. Meskipun guru tidak mempunyai
label standar legitimasi ya. Macak-macak dhewe, ngulang-ngulangi dhewe, gawe ilmu dhewe ya. Apa yang dimaksud gini Guru? Tatkala manusia ini atau kumpulan makhluk sudah berkumpul untuk memenuhi hajat dan kebutuhan dan tanggung jawabnya sebagai makhluk dan sebagai insan, adalah kata kewajiban. Kewajiban pertama yang diterangkan adalah kewajiban negara itu. Jadi kewajiban negara kepada rakyatnya ini yang harus dipahami ya. Tatkala negara sudah mengerti dengan kewajibannya, negara mengerti kewajiban kepada rakyatnya, dibentuklah namanya konstitusi dan undang-undang. Jadi artinya konstitusi apapun dan undang-undang apapun itu menerangkan aktivitas negara dan rakyat, rakyat dan negaranya. Alhamdulillah di negara kita substansinya sudah tepat dan akurat dan sangat istimewa. Kita sudah diwarisi oleh leluhur konstitusi kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tinggal nanti fakta, implementasi dan aplikasi bagaimana seakurat mungkin dinikmati seluruh umat, bangsa dan negara. Dari konstitusi yang sudah dibentuk dan disepakati dan sudah dikuatkan dengan aturan namanya undang-undang, di sini harus menghasilkan minimal 2 tujuan ini para pemirsa ya. Satu, negara dan rakyat membentuk suatu sistem namanya konstitusi dan undang-undang. 2 ini yang harus dipenuhi. Satu namanya keadilan, 2 keamanan. Jadi hal yang terpokok dalam hidup berbangsa dan bernegara, ini hanya 2 ini yang dibutuhkan. Artinya setiap negara atau setiap kerajaan atau setiap perusahaan atau setiap menjadi Anda kepala rumah tangga, 2 inilah penuhi dimanapun Anda berada. Bila Anda sebagai kepala keluarga, jadilah, penuhilah 2 ini. 1 keadilan, 2 dan keamanan. 2 aja sudah cukup ya. Lantas bila ditarik dalam konteks yang ada di negara kita selama ini, sampai ini hari tahun 2023, keadilan hukum undang-undang karena rusaknya sejak sebelum merdeka, maka tahun 2000 keadilan ini terkoyak dan manusia yang memimpin dan yang dipimpin pun tidak mengerti keadilan itu apa, tapi hati nuraninya itu tidak cocok. Lantas keamanan yang bagaimana? Wong warganya saling bertikai, rakyatnya ditindas, rakyatnya sekarang berontak berani dengan pimpinannya. Ya karena sejak awalnya ini para murid, para santri, para pemirsa ini loh. Dengan memahami sedikit ulasan ini dimanapun kalian berada ya, baik di rumah, di perusahaan, kalau ada sistem terutama di negara, 2 ini penuhi. Keadilan dan keamanan. Nah, diteruskan di bawah. Keadilan dan keamanan terbentuk ya. Jadi keadilan dan keamanan ini terbentuk atau terwujud karena kebenaran. Nah, artinya para murid, para santri, para pemirsa, mewujudkan suatu keadilan dan keamanan baik di rumah, baik hidup rumah tangga, baik di dalam pekerjaan atau perusahaan Anda, ataupun berbangsa dan bernegara, ataupun Anda menciptakan suatu namanya kerajaan, keadilan dan keamanan ini harus terbentuk namanya yang disebut di sinilah kebenaran. Itulah para murid, para santri, betul-betul dipahami karena ini masuk pada substansi yang sangat pokok dan super istimewa. Pahami ya, keadilan dan keamanan adalah kebutuhan dan wajib terpenuhi dimanapun kita berada, terutama di dalam suatu negara dan lebih pokok kita yang berada di bumi Pancasila. Kita sebagai warga dan rakyat semua harus mendapat keadilan dan keamanan. Sedangkan keadilan dan keamanan ini terbentuk karena adanya suatu kebenaran. Nah, nanti diulas oleh guru di sini. Para murid, para santri, diberilah pertanyaan ini yang jadi untuk dibahas, terutama
di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jutaan manusia mulut sering mengucapkan benar, 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 yang benar, kebenaran. Lantas melalui video ini, karena guru menjadikan dirinya status menjadi guru bangsa, artinya seluruh bangsa dan warga negara Indonesia diberi pertanyaan oleh guru, baik presiden, para menteri, ya, Kejaksaan Agung, ya. Di situ Mahkamah Konstitusi, di situ ada Menteri HAM, dan di situ ada aparatur negara, dan yang katanya ahli hukum-hukum Tuhan, termasuk katanya ulama, katanya syekh. Nah, ini yang jadi keren pertanyaannya. Semua menginginkan suatu kebenaran. Semuanya menginginkan kebenaran. Yang jadi pertanyaan, benar itu lo apa? Ya, coba ya. Ini nanti diulas. Benar itu apa? Terus ya, dipahami. 2, benar bagi siapa? Benar itu dari siapa? Nah, coba ini nanti diulas sedikit, semoga sangat membantu dan mencerahkan. Alhamdulillah, mbakmu macak bagus jadi guru. Ayo para pemirsa, boleh seluruhnya, seluruh di Indonesia, ya. Benar itu apa sih guru? Jadi coba para murid, para santri, para pemirsa, dan juga seluruh elemen bangsa, baik pejabat, baik siapapun yang ada di atas bumi Pancasila, tolong terangkan menurut Anda masing-masing. Benar itu apa? Gitu loh caranya. Benar itu tidak salah, kan gitu. Benar itu mutlak. Ya semua bisa kalau ngomong cuma begitu. Benar itu angkanya, nilainya 100. Begini para murid, para santri, sudah banyak yang dibagi oleh guru melalui videonya. Suatu kebenaran atau yang disebut benar adalah substansi yang sangat pokok bagi bangsa manusia dan bagi dunia. Tatkala bangsa manusia katanya sebagai khalifah, Anda tidak mengerti substansi yang disebut benar itu apa, itu kan konyol. Maka negaramu rusak, tubuhmu rusak, keluargamu rusak. Jadi bumi yang subur, ya kalian tidak mempunyai hikmah. Jadi susah dan gelisah. Karena substansi yang pokok ini lo tidak ngerti. Benar bisa diwakili adalah simbol atau nilai Tuhan. Benar bisa dikatakan adalah simbolnya kekuatan. Sekarang yang jadi pertanyaan, benar itu apa? Diuji oleh guru, para murid, para santri. Sekarang pada tahun 2023 Masehi. Negara kita merdeka kurang lebih sudah 78 atau 79. Mengapa negaramu rusak? Mengapa rakyat umat bertikai, saling menghujat, menipu, mencuri? Karena kalian tidak mengerti benar itu apa. Apa buktinya guru? Karena guru sudah menerangkan sejak kita, Anda semua belum merdeka. Apa yang kalian terima di dalam pemikiran Anda? Kok kira itu kebenaran? Bagaimana kalau yang kalian imani itu bukan kebenaran? Bagaimana kalau itu hanya sebatas cerita atau legenda? Nah, ini kan konyol nanti. Coba ya. Manusia meyakini ya, dia sekolah, dia mondok. Dia meyakini seakan-akan yang diyakini itu adalah suatu kebenaran. Bagaimana kalau kebenaran selama ini yang diyakini bangsa manusia, khususnya yang ada di bumi Pancasila, semuanya mulai pejabat, kiai, ulama, umara, yang kau yakini itu, bagaimana kalau itu mitos? Bagaimana kalau itu hanya legenda? Nah, disitulah kerusakan Anda. Kalau tidak percaya, kita uji. Di era sekarang mundur sampai beberapa tahun. Di dalam negara kita dibutuhkan namanya undang-undang dan aturan.
Sedangkan undang-undang dan aturan yang ada sekarang banyak mengambil kepada substansi dari Al-Quran sebagai rujukannya. Coba diuji. Gini para murid, para santri. Ada manusia meyakini karena Al-Quran adalah sebagai kalamullah dan diyakini itu adalah ucapan dan firman Tuhan. Sehingga manusia merujuk substansi hukum masuk ke ranah itu. Ya, diuji oleh guru semuanya. Quran di bawah sosok diilustrasikan ada suatu manusia dikatakan Rasul. Apa yang diaktivitaskan Rasul disebutlah hadis. Cara mempelajarinya dari bawah dulu. Kita sekarang menggali untuk menjawab, untuk menerangkan dari pertanyaan di video ini. Benar itu apa? Kalau Anda bisa mengatakan, bisa menerangkan dengan tepat dan benar, itu menurut pemikiran Anda, atau menurut ilmu yang beredar, atau menurut kurikulum yang diajarkan di negara kita. Cara berpikirnya begitu. Guru masuk ke ranah substansi bangsa dan negara. Suatu rakyat, umat, mendapat suatu kebenaran, itu mendapat dari ilmu pendidikan di kurikulum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guru masuk ke ranah yang sangat pokok, karena ini menjadikan pemikiran di negara kita. Satu contoh tentang hadis. Cobalah 10.000 hadis, cari temukan berapa hadis yang mampu menerangkan yang disebut benar itu apa. Cara berpikirnya begitu. Ya, hadis itu ribuan para pemirsa. Bagi kalian yang sudah mengenyam pendidikan dimanapun berada, tolong cari, dapatkan ada berapa hadis yang mampu menerangkan benar itu apa, diterangkan dengan bahasa bagaimana, dipakai dengan kalimat bagaimana, untuk menerangkan yang dimaksud benar itu apa. Cari dulu dari hadis. Karena persepsi manusia dari hadis ini di bawah sosok manusia pilihan. Lantas bagaimana kalau dari 10.000 hadis itu tidak ada yang menjabarkan, tidak ada yang menerangkan apa yang dimaksud benar itu apa? Alangkah celakanya bangsa manusia. Sosok yang kalian yakini, yang kita puja, ternyata dia tidak mengerti benar itu apa. Sehingga terjadinya asumsi, barangkali, wallahu alam, insya Allah, besok kalau di neraka, besok kalau di alam kubur. Nah, itulah kalau tidak mengerti benar itu apa. Bagaimana kalau 1.000 hadis diyakini dari orang-orang yang hebat? Kalau 10.000 hadis tidak ditemukan penjelasan yang dimaksud kebenaran itu apa? Artinya yang membawa hadis mengerti benar atau tidak? Nah, itu masalah. Lah lantas kalau di hadis tidak ada, bagaimana guru untuk menggapai atau mencari, untuk mendapatkan sesuatu pemahaman yang tepat dengan yang disebut benar itu apa? Kita masuk ke ranah Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 30 juz sampai ratusan surat. Coba di situ tolong dicari, temukan kalimatnya, temukan suratnya, temukan ayatnya, temukan kalimatnya. Adakah, berapakah yang mampu menjabarkan, yang menerangkan benar itu apa? Cara berpikirnya begitu. Lantas nanti kalau tidak ketemu bagaimana? Lah ini masalah. Kalau di hadis tidak ada, artinya yang membawa hadis tidak ngerti benar. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada yang menerangkan bahwa kebenaran itu apa, alangkah celakanya. Yang disebut Tuhan tidak mengerti kebenaran. Sungguh alangkah nistanya dunia seisinya. Lantas bagaimana guru? Ya mari kita pikir bersama. Itulah para murid, para santri diajak oleh guru. Sesuatu hal yang sangat pokok di dalam kehidupan. Mulai dunia dibentuk, bahkan sampai dunia yang tidak akan pernah terbatas. Kalau toh kalian tidak mengerti apa yang dimaksud dengan benar, rusaklah kalian,
rusaklah kehidupanmu, tidak akan pernah ada manfaatnya. Bumi dan negara yang kalian tempati akan menjadi poranda, karena substansi benar aja kalian tidak mengerti. Yang jadi heran, yang jadi sesuatu permasalahan, disimbolkan atas nama Tuhan tidak bisa mengeluarkan firman atas nama kebenaran. Hanya kalimat diyakini kebenaran bagi makhluknya. Tapi kalimat dari Tuhan tidak mampu menerangkan benar itu apa. Para murid, para santri, iya guru apa ya benar itu? Benar tidak salah. Benar itu mutlak. Ya semua bisa. Para murid, para santri, dari benar itu apa? Diulas oleh guru. Benar bagi siapa? Itu nanti dijabarkan lagi. Benar itu dari siapa? Nah ini juga keren. Nah inilah yang jadi masalah juga. Makanya masalah kita, masalah berbangsa dan bernegara. Kebenaran tidak bisa diterangkan. Benar itu apa? Benar untuk siapa? Demi wah macam-macam. Nah ini yang ketiga ini. Benar itu dari siapa? Nah, para murid, para santri, seluruh elemen bangsa dan negara, baik orang-orang warga rakyat bagi maupun yang mengaku loh ya, bukan ulama, yang mengaku ulama, karena di Indonesia tidak ada ulama, yang mengaku umarok ya. Kebenaran itu datangnya dari siapa? Nah, kita bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, semua kalian hanya menerima suatu kalimat. Kalian hanya menerima dan membaca teks bahwa kebenaran miliknya Allah dan kebenaran adalah dari Allah. Kalau toh hal pemahaman seperti itu, mari kita uji bersama melalui video ini. Kalau toh memang kebenaran dari Allah dan kebenaran miliknya Allah, bagaimana kalau makhluknya melakukan aktivitas? Di dalam aktivitasnya itu menemukan titik salah. Lantas siapa yang mengadili? Sedangkan keadilan itu miliknya Tuhan. Apakah ada manusia mau mengadili manusianya? Dia naik ke langit dulu bertanya, wahai yang Tuhan, manusia di dunia mengalami masalah. Manusia di dunia mengalami pertikaian. Tolong aku beri kabar, beri gambar dan tunjukilah siapa yang salah dan siapa yang benar. Itulah bila kalian meyakini suatu kebenaran itu miliknya Tuhan, suatu kebenaran katanya datangnya dari Allah. Sehingga hukum di bumi, hukum di negara, hukum di lingkungan, hukum di perusahaan tidak akan pernah mendapatkan keadilan yang tepat dan yang benar. Karena kalian memahami kebenaran hanya miliknya Tuhan. Disitulah kesalahan mutlak bagi bangsa manusia. Lantas bagaimana guru? Sesungguhnya kalian harus tahu dan mengetahui. Sesungguhnya kebenaran adalah miliknya bangsa manusia itu sendiri. Manusia yang bagaimana guru? Manusia yang sudah mengerti antara tentang gaib dan kasar. Mengerti sangkan paraning dumati. Dan banyak hal yang dimiliki. Disebutlah betul-betul yang dikatakan manusia sejati atau manusia yang sudah sempurna. Dengan kesempurnaan sifat manusia itu dia bisa dan mampu memutuskan yang dikatakan hukum yang tepat dan benar disebutlah Sang Maha Bijaksana. Jangan berhayal dari langit memberikan kabar, memberikan keputusan dan jawaban atas salah dan benar. Semoga video ini sangat mencerahkan. Semoga mampu mengetuk kepala Anda para pemirsa dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.